Sebelum dunia membuka mata, satu peluru telah lebih dulu melintasi zona damai. Drone-nya dapat semua, termasuk tank yang nembak ke gedung sipil. Sebuah pelanggaran kecil, memicu perang yang tak tertulis dalam berita. Server mereka udah dikunci, tapi kita sempat unduh satu dokumen rahasia. Di balik kabut diplomasi dan kebohongan kamera, 3 sosok muncul membawa keadilan dalam diam. Jangan tunggu PBB, dunia butuh pesan. Kirim Arya, target diam-diam. Ini bukan sekadar misi, ini peringatan yang terakhir. Zona damai 17N Delta, wilayah netral hasil kesepakatan internasional, kini bergema oleh suara ledakan yang tidak dikenal oleh koordinat gencatan senjata. Pasukan pengintai Kopassus mendeteksi pergerakan asing, bukan milisi lokal, melainkan satuan militer dengan pola tempur terorganisir dan perlengkapan berat. Letnan Arya, Komandan Regu Bravo 9, mengaktifkan protokol siaga penuh dan memerintahkan penguncian perimeter dalam radius 2 km. Di tengah reruntuhan, sinyal elektronik tidak biasa ditangkap oleh drone tipe FLR-2, mengarah ke kendaraan lapis baja aktif. Sinyal infrared mendeteksi panas mesin tank yang masih hidup, tak jauh dari zona evakuasi warga sipil. Perintah dari Jakarta hanya satu, pantau. Jangan tembak dulu, dunia sedang menonton. Tapi di mata Arya, pelanggaran bukan hal yang bisa ditunggu-tunggu. Dalam diam, Arya menggenggam pistolnya. Ia tahu, satu peluru bisa membuka perang. Tapi kadang, perang memang harus dibuka oleh satu kebenaran. Ledakan pertama datang dari arah utara kota, menyayat langit seperti gonggongan dewa yang marah. Gelombangnya menghancurkan jendela dan menumbangkan tiang. Asap hitam membubung seperti naga terluka, membungkus langit dengan aroma mesiu dan debu kematian. Di bawahnya, para warga sipil berlarian, beberapa terseret arus kekacauan, sementara yang lainnya hanya bisa menatap langit dengan wajah penuh debu dan air mata. Di balik pagar tembok yang retak, Arya melihat tubuh kecil, bocah lelaki, diam tanpa gerak, menggenggam mainan plastik yang masih utuh. Komunikasi radio terputus beberapa detik, lalu kembali dengan suara serak dari operator. Tank aktif terdeteksi. Identifikasi bendera, biru putih. Israel? Tanya Arya, lebih kepada dirinya sendiri, bukan mencari jawaban, karena batinnya sudah tahu. Ketika satu kota dibakar oleh pelanggaran, maka kehormatanlah yang memerintahkan peluru pertama ditembakkan. Di balik reruntuhan sekolah, pasukan Bravo 9 menyisir puing demi puing dengan detektor medan panas dan sensor serpihan logam. Sebuah plat baja ditemukan menancap di tembok yang separuh rubuh. Bekas rudal anti-infanteri buatan Rafael Advanced Defense System. Sersan Yuda mengangkat rekaman kamera helm seorang warga. Tank dengan nomor lambung IDF 731 melintasi jalan sempit pukul 14.12, melanggar batas zona damai. Arya meminta laporan balistik. Fragmen peluru cocok dengan proyektil standar Merkava generasi keempat, hanya dimiliki oleh satu negara. Dari data satelit, pola pergerakan tank mengikuti rute masuk yang telah diblokir secara hukum internasional sejak 2 bulan lalu. Tidak ada keraguan lagi, pelanggaran bukan hanya taktik darurat, ini adalah serangan tersembunyi dengan dalih diplomasi. Arya menutup map laporan sambil berkata pelan, kalau dunia memilih bungkam, kita tidak akan bicara, kita akan bertindak. Bangunan sekolah itu hanya menyisakan satu tembok utuh dan lonceng kecil yang masih tergantung, bergoyang oleh angin yang membawa sisa panas ledakan. Di ruang kelas yang separuh roboh, ditemukan 6 tubuh kecil, semuanya anak-anak usia SD, berjejer tanpa nyawa, mata sebagian dari mereka masih terbuka. Di salah satu sudut, seorang guru parubaya ditemukan tertimpa meja besi, tangannya masih memeluk 2 muridnya. Ia mati berdarah, tapi posisinya melindungi. Anggota tim medis hanya bisa berdiri diam, tak ada luka yang bisa diobati, hanya kemarahan yang bisa disuntikkan. Arya menunduk, menatap langit-langit yang runtuh. Dalam benaknya, ia ingat putrinya sendiri, seumur anak-anak itu. Salah satu pasukannya muntah di pojok tembok, bukan karena darah, tapi karena ketidakberdayaan. Ini bukan lagi soal pelanggaran batas, ini pembantaian. Arya akhirnya berkata, pelan namun tajam, jika keadilan harus dibawa dengan tangan, maka biarlah tangan kita yang menggenggamnya. Drone pengintai tipe Helios RX milik Kopassus merekam secara jelas pergerakan tank berlogo IDF melintasi batas zona damai pada pukul 14.08. Dalam cuplikan itu, tank mempercepat laju saat melewati tanda peringatan internasional dan langsung menembakkan peluru ke arah barisan bangunan sipil.
ledakan tercatat menghantam struktur beton yang teridentifikasi sebagai klinik anak dan pusat distribusi logistik warga. Gambar termal memperlihatkan aktivitas panas dari laras utama tank sebelum dan sesudah tembakan, menandakan serangan dilakukan secara aktif, bukan defensif. Tidak ditemukan keberadaan pasukan bersenjata lokal di sekitar area serangan, memperkuat fakta bahwa target adalah non-combat. Semua data dikompresi, disandikan, dan disiapkan dalam satu paket intelijen bernama Sapulaut_Alpha. Untuk dikirim ke Pusat Komando Jakarta dan Mitra Internasional, Arya berdiri menatap layar reply drone. Tak ada yang bisa menyangkal rekaman ini, dunia wajib bicara, atau diamnya akan ditulis dalam sejarah sebagai pengkhianatan. Laporan intelijen Sapulaut_Alpha dikirimkan ke Dewan Keamanan PBB, Uni Eropa, dan Komite Hak Asasi Manusia dengan klasifikasi sangat mendesak. 6 jam kemudian, balasan pertama datang, bukan dari DKPBB, tapi dari kantor perwakilan negara yang dikenal dekat dengan Israel, berisi permintaan penyelidikan tambahan. 2 hari berlalu. Balasan resmi dari DK hanya berisi satu kalimat ambigu. Kami mencatat laporan tersebut dan sedang melakukan verifikasi independen. Tidak ada kutukan. Tidak ada desakan gencatan. Tidak ada pengakuan terhadap anak-anak yang terbunuh. Dalam ruang briefing Jakarta, semua wajah dingin. Panglima hanya berkata, keadilan global seperti senter yang baterainya habis kalau pelanggar punya teman berkuasa. Arya mengepalkan tangan. Ia tidak bicara, tapi isi dadanya berisik oleh rasa ditinggalkan. Oleh dunia yang pura-pura netral, maka keputusan dibuat. Jika dunia tak mau bicara, maka Indonesia akan bersuara, lewat tindakan yang tak perlu diterjemahkan. Malam itu, secure line dari Jakarta berbunyi. Operator hanya berkata, sinyal dari Guntur, 1. Arya menerima transmisi teks terenkripsi, jangan biarkan pelanggaran ini jadi preseden. Tak ada logo resmi, tak ada tanda komando terbuka. Tapi Arya paham. Ini bukan permintaan. Ini instruksi, laksanakan secara senyap, cepat, dan bersih. Tambah pesan kedua, dalam struktur operasi Kopassus, ini disebut Operasi Hantu Merah. Ketika tugas tidak tercatat, tapi wajib dituntaskan, Arya memanggil pasukannya, 12 orang yang sudah pernah keluar dari neraka dan kembali utuh, siap dikirim lagi, tanpa upacara, tanpa medali nanti. Mereka berangkat malam itu juga. Untuk menutup luka anak-anak yang dunia pilih untuk tidak lihat, jejak rantai baja terlihat jelas di tanah berdebu, berbelok ke arah timur laut, menuju area industri tua yang ditinggalkan sejak embargo. Tim Kopassus bergerak dalam formasi diam. Senapan siap tembak, pelacak GPS dan pendeteksi suara pasif aktif, 2 tank ditemukan di hanggar kosong. Dalam kondisi ditinggalkan, sistem elektroniknya sudah terbakar disengaja, tapi tank ketiga masih menyala di kejauhan, terlihat dari panas buangnya yang tertangkap kamera termal. Arya mengangkat tangan, memberi sinyal berhenti. Ia melihat dari kejauhan, ada gerakan di sekitar tank, setidaknya satu awak masih aktif di dalam. Mereka tidak bisa menunggu serangan. Karena setiap detik bisa jadi harga dari satu nyawa warga sipil, Arya berkata pelan di radio internal, target di depan. Jangan ledakan. Aku akan tarik dia keluar sendiri. Dentuman pertama datang dari meriam tank IDF yang masih aktif. Peluru 120 mm menghantam bangunan setengah runtuh, hanya 5 meter dari posisi tim Kopassus. Asap dan debu tebal langsung menyelimuti area, memotong jarak pandang jadi hanya 7 meter. Komunikasi berpindah ke isyarat tangan dan lampu taktis. Arya membagi pasukan jadi 2 regu. Satu untuk flank kiri, satu lagi mengambil posisi tinggi di reruntuhan lantai 2. Baku tembak pecah di 3 titik, tank IDF tetap jadi pusat tembakan. Dengan senapan mesin beratnya menghajar dinding-dinding kota mati, Kopassus membalas secara terkoordinasi. Granat kejut dilemparkan ke arah tank untuk membutakan sistem penglihatan elektronik. Sersan Bagas berhasil mendekati sisi kanan tank dan menempelkan alat pengacau sistem navigasi ke trek roda. Tank mulai kehilangan arah tembakan. Dalam waktu 4 menit, tank terhenti. Lerasnya senyap. Tapi Arya tahu, tidak semua musuh di dalamnya sudah mati. Waktunya maju. Dengan langkah pasti, Arya mendekati tank IDF yang masih mengeluarkan asap hitam dari ventilasi dan ujung laras. Ia mengetuk. Pelan pel ke atas, lalu menariknya keras. Asap tebal menyembur keluar, menyapu wajahnya yang tetap dingin. Seorang prajurit Israel batuk-batuk, wajahnya penuh jelaga, tangannya terangkat dalam tanda menyerah. Arya tak bicara. Ia hanya menarik kerah musuh itu seperti menarik bangkai dari dalam bangunan yang sudah terbakar hukum. Tentara itu terhuyung. Namun Arya tetap menyeretnya melintasi puing,
di bawah langit yang kini memerah oleh bara reruntuhan, pasukan lain berdiri. Dalam diameter mereka tahu, ini bukan sekedar penangkapan. Ini adalah simbol dari batas kesabaran yang telah dilanggar terlalu jauh. Dengan wajah yang menyala oleh rasa keadilan, Arya menatap lurus ke depan. Dunia diam. Maka mereka bicara dalam bahasa yang bisa didengar oleh sejarah. Tentara IDF yang ditangkap, remaja 20 tahunan, bersimpuh di tanah dengan tangan terangkat dan mata penuh ketakutan. Saya hanya mengikuti perintah, saya hanya. Tentara biasa, suaranya bergetar, terdengar nyaris hancur oleh kelelahan dan panik. Arya tak langsung menjawab. Ia mengeluarkan sesuatu dari saku dalam rompinya, selembar foto lusuh yang nyaris sobek. Foto itu menunjukkan 3 anak kecil, berdiri di depan klinik yang kini rata oleh tembakan tank yang sama. Mereka juga biasa, kata Arya pelan. Biasa. Bermain, biasa tertawa. Tapi hari ini, tubuh mereka dicabik besi karena perintah. Mata tentara IDF membelalak. Ia mencoba bicara lagi, tapi kata-katanya menguap dalam beratnya kenyataan. Aku juga hanya mengikuti perintah, ujar Arya, kali ini dengan nada seperti pisau, dingin, tegas, dan tak menyisakan ruang untuk lari. Udara di sekeliling terasa beku meski api masih menyala di puing-puing. Semua pasukan diam, menyaksikan detik di mana sejarah berubah arah. Arya menatap musuhnya seperti menatap wajah dari sistem yang lebih besar. Sistem yang tak pernah benar-benar peduli pada perdamaian. Zona damai bukan lelucon, katanya. Lirih, seperti mantra, namun terdengar sampai ujung lorong reruntuhan. Ia mengangkat senjatanya perlahan. Tak tergesa, tapi tak memberi ruang negosiasi. Tentara IDF menutup mata. Tapi tak ada peluru yang ditembakkan untuk balas dendam. Ini adalah peluru untuk ketelan, satu tembakan. Sunyi setelahnya seperti menyegel pernyataan tak tertulis, pelanggaran. Tidak dibiarkan tumbuh menjadi kebiasaan. Arya menghela napas, lalu membisik pelan, kita tidak membunuh karena benci. Tapi karena tidak ada pilihan lain. Kurang dari 24 jam setelah eksekusi, rekaman drone dari salah satu unit Kopassus bocor ke publik lewat jalur tak dikenal. Tayangan itu mengguncang dunia. Seorang tentara IDF dieksekusi langsung di reruntuhan. Dengan bendera Israel masih terlihat di belakangnya. Media global terbagi, sebagian mengecam Indonesia atas pelanggaran HAM, sebagian lagi memuji keberanian menegakkan keadilan di tengah ketimpangan geopolitik. Di Indonesia, rakyat justru menyambut Arya sebagai pahlawan. Istana Negara bungkam, tak mengeluarkan satupun pernyataan resmi. Amerika dan sekutunya mendesak investigasi internasional. Beberapa negara Asia dan Afrika menyebut tindakan Kopassus sebagai jawaban atas ketidakadilan dunia. Dewan Keamanan PBB menggelar rapat darurat, tapi tak satupun resolusi berhasil disahkan. Veto dan kepentingan saling menabrak. Arya menyaksikan semuanya dari kejauhan. Baginya, dunia bisa bicara apa saja, kebenaran tak selalu datang lewat mikrofon, tapi lewat darah yang tak bisa dibohongi. Unit siber Kopassus melacak komunikasi terenkripsi dari tank IDF yang mereka lumpuhkan. Di dalamnya, mereka temukan perintah tak biasa, ada nama kode, Operasi Ibrani Senyap, tertuju ke zona damai dengan tujuan menimbulkan eskalasi tanpa jejak formal. Melalui teknik metadata injection, Kopassus menyusup ke server militer Israel. Yang tersembunyi di balik protokol diplomatik, didapatlah nama Kolonel Eli Sha'ar, komandan bayangan yang mengatur pelanggaran ini dari balik layar. Tak terdaftar di dokumen publik, informasi ini dipadukan dengan pengakuan paksa dari seorang operator drone yang berhasil disergap oleh tim Arya saat patroli. Bukti-bukti mulai membentuk peta, ini bukan kecelakaan, tapi rekayasa besar untuk menguji batas zona damai dan menakar reaksi Indonesia. Arya menatap layar laptop saat wajah Eli muncul dari hasil face matching. Kita temukan biang keladinya. Sekarang, waktunya kita bicara dalam bahasa mereka. Rapat gelap digelar di ruang bawah tanah, tanpa satupun perwira berpangkat lebih tinggi dari Arya yang terlibat. Operasi ini off the record, nama operasi, Bayangan Garuda. Target, pos komando tak resmi di kawasan padang berbatu dekat perbatasan. Sengketa, Kopassus menyusun rute infiltrasi dari citra satelit dan data suhu tanah malam hari. Pendekatan akan dilakukan dalam diam total. Setiap anggota tim hanya dibekali senjata dengan peredam, alat komunikasi non-radio, dan chip penghancur. Diri jika tertangkap, operasi ini takbol meninggalkan jejak. Tidak boleh ada warga sipil terluka, tidak boleh ada bukti Indonesia pernah datang ke sana. Arya menyiapkan taktik 3 lapis, saboteur, pengalihan, dan eksekutor. Ia tahu, yang mereka hadapi bukan hanya pasukan bersenjata, tapi sistem perlindungan.
Elit, di tengah simulasi terakhir, Arya mengulangi satu kalimat seperti mantra, kita tidak menebar perang. Kita menutup pintu untuk perang berikutnya. Malam tiba tanpa bulan, langit gelap sempurna. Kabut turun di lembah tempat pos komando IDF tersembunyi di antara batu besar dan reruntuhan rerik. Tim Kopassus menyusup dengan formasi senyap menyisir. Dari arah tenggara, arah yang tidak dipantau radar pos, alarm listrik dinonaktifkan lewat sinyal palsu dari tiang transmisi yang telah disabot 3 jam sebelumnya oleh unit pendahulu. Satu persatu, penjaga lumpuh tanpa suara. Arya dan 2 orang lainnya menyusup ke ruang utama, tempat Eli Syaar berada. Tanpa perlawanan, Eli dilumpuhkan. Di tangannya ditemukan dokumen operasi lain yang belum sempat diluncurkan. Sebelum pergi, Arya meletakkan foto anak-anak zona damai yang dulu ia simpan di sakunya, tepat di meja komando. Dalam waktu 17 menit, operasi selesai. Tak ada korban sipil, tak ada ledakan. Tapi dunia akan bangun dengan pos komando yang tiba-tiba lenyap tanpa jejak. Delegasi Indonesia berdiri di podium PBB dengan raut wajah tegas, membawa bukti video penyerangan tank IDF ke zona damai, dan dokumen yang diperoleh lewat operasi rahasia. Menteri Luar Negeri Indonesia menyampaikan orasi diplomatik penuh sindiran, mengutip pasal-pasal perjanjian internasional yang telah dilanggar secara brutal, video ledakan, tubuh anak-anak, dan wajah tentara IDF yang dieksekusi diputar di layar utama sidang. Hening menggantung selama 12 detik. Beberapa negara yang sebelumnya netral mulai condong ke posisi Indonesia, terutama dari blok selatan global, perwakilan Rusia, Brazil, dan Afrika Selatan memberikan dukungan terbuka terhadap investigasi atas pelanggaran Israel. Namun, delegasi dari negara-negara besar seperti AS dan Inggris tampak tak nyaman, menghindari pernyataan tegas. Di luar gedung, demonstrasi pro-Indonesia dan anti-perang pecah di 18 kota besar dunia. Dunia mulai bergeser, perlahan tapi nyata, dalam konferensi pers darurat di Tel Aviv, juru bicara militer Israel menyebut bukti dari Indonesia sebagai rekayasa digital berbahaya. Mereka merilis video tandingan, versi yang sudah disunting, untuk membantah keberadaan tank di zona damai. Namun citra satelit netral dari Norwegia dan Argentina menunjukkan pergerakan militer Israel di area terlarang tepat di waktu yang sama. Netizen global membongkar metadata, menunjukkan bahwa versi Israel telah diubah secara artifisial dalam 24 jam terakhir, di media sosial. Tagar Respect the Zone dan Justice for Patriot Children mendunia, menandai titik balik simpati publik. Pers global mulai memberitakan dengan lebih berani. Bahkan New York Times memuat tajuk, apa yang disembunyikan Tel Aviv? Di ruang-ruang rapat rahasia dunia, para diplomat mulai sadar, kebenaran tidak lagi bisa dibendung dengan konferensi pers. Letnan Arya dipanggil diam-diam ke Istana Negara lewat jalur belakang. Tak ada protokol resmi, tak ada media. Presiden sendiri menyerahkan medali emas kehormatan militer, Satya Dirgantara Utama, untuk pengabdian luar biasa di luar batas diplomasi. Namun, penghargaan itu datang dengan konsekuensi. Arya dilarang tampil di publik, tak boleh diwawancara, tak boleh disebut di laporan media. Untuk keamanan negara dan diplomasi jangka panjang, kata Presiden, menepuk pundaknya pelan. Arya menerima semuanya dengan kepala tegak, tapi sorot matanya tak bisa menyembunyikan. Perry, ia telah berperang, dan kini harus diam selamanya. Ia dipindahkan ke unit rahasia dan diidentifikasi ulang sebagai warga sipil dengan nama baru di catatan negara. Malam itu, di kamarnya yang sempit di markas tersembunyi, Arya menatap foto anak-anak zona damai, dan berbisik lirih, kalian sekarang aman. Zona damai kini benar-benar sunyi. Tidak ada lagi tank, tidak ada drone, hanya suara angin yang menyapu batu dan ilalang. Di perbatasan, garis demarkasi diperkuat. Tidak dengan pagar atau senjata, tapi dengan tekad yang telah terbukti tak bisa ditawar. Dunia menyadari satu hal, perdamaian bukan hasil pidato, tapi hasil keberanian untuk melawan pelanggarnya. Anak-anak mulai kembali bermain di reruntuhan yang dibersihkan. Sekolah-sekolah dibangun ulang, satu demi satu. Nama Letnan Arya tak pernah muncul di koran. Tapi para tentara diam-diam mengajarkan kisahnya dalam bisik-bisik antar generasi. Israel tidak mengaku kalah, tapi sejak malam penghabisan itu, tak ada lagi pelanggaran di zona damai, karena dunia kini tahu, jika ada yang berani melanggar, akan ada yang menegakkan Catalan, dengan peluru, dengan diam, dengan harga mahal.